Hai Sobat Mamri semua, salam inisiatif, salam sehat tentunya untuk kita semua. Dan hari ini senang sekali, bahagia sekali karena kembali bersama dengan saya, host kali ini dalam edisi tentunya tetap podcast untuk kantor cabang Biak Numfor yaitu Mampir Stock. Dan hari ini edisi yang sangat-sangat menarik di edisi yang pertama di tahun 2025, tapi kita akan lanjut tentunya untuk podcast kita dari tahun 2024. Untuk itu ini masuk kepada edisi yang ke-14. Dan hari ini kita akan membahas mengenai screening riwayat kesehatan. Nah, bahas mengenai screening riwayat kesehatan, di samping saya nih udah ada pakarnya loh. Ya, sudah ada di samping saya, hadir di samping saya yang narasumber kita sangat kece tentunya, yang sangat menguasai tentunya mengenai pelayanan kesehatan, tentunya apalagi yang akan kita bahas mengenai screening riwayat kesehatan. Dan di samping saya sudah hadir Pak Wirdaus, tentunya selaku Kepala Bagian Penjaminan Mutu Manfaat dan Utilisasi untuk kantor cabang Biak Numfor. Tapi kata orang tuh tak kenal tak sayang. Untuk lebih dekat, lebih akrab tentunya. Nah, untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu Bapak yang ganteng di samping saya, pakarnya screening riwayat kesehatan, boleh menyampaikan Pak Wir, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu Ika. Saya sapa peserta JKN dulu ya. Halo. Betul. Peserta JKN yang berbahagia pada hari ini bertemu lagi. Tentunya tidak asing lagi bahwa program unggulan BPJS Kesehatan salah satunya adalah promotif preventif. Betul sekali. Screening riwayat kesehatan. Nah, jadi pasti banyak peserta JKN yang masih bertanya-tanya nih tentang screening riwayat kesehatan. Sebenarnya apa sih screening riwayat kesehatan ini dan bagaimana sih cara melakukan pengisian ataupun mendapatkan informasi tentang kesehatan diri seseorang ya, terutama pada peserta deteksi JKN. dini seperti itu ya Pak Wir. Jadi untuk screening riwayat kesehatan, kalau bahas regulasi tentunya bukan hal yang umum lagi ya. Jadi sudah diketahui ya banyak masyarakat maupun peserta JKN. Jadi riwayat screening kesehatan bagi peserta JKN ini bukan tiba-tiba muncul ya secara regulasi, tapi sudah ada yang mengatur regulasinya dan bagaimana pelaksanaannya. Tentunya di tahun 2025 ini Mbak Ika, ada yang berbeda nih screening riwayat kesehatan. Jadi kalau terkait dengan screening riwayat kesehatan, bagaimana mendeteksi sedini mungkin adanya penyakit pada diri kita sendiri. Nah, tentunya mendeteksi ini sangat mudah, sangat simpel ya bagi peserta JKN yang akan melakukan screening dan ingin mengetahui ya tentang kesehatan diri kita sendiri. Ikutilah program atau mewajibkan diri kita mengikuti atau mengisi screening riwayat kesehatan. Nah, inilah perbedaan di tahun 2024 dan di tahun 2025. Kalau untuk di tahun 2024 untuk screening riwayat kesehatan itu ada kurang lebih 6 jenis penyakit yang disimpulkan ketika peserta mengisi screening riwayat kesehatan. Nah, 6 penyakit itu di tahun 2024 ada diabetes mellitus, ada hipertensi, ada jantung koroner, ada gagal ginjal kronik, dan kanker payudara maupun kanker serviks. Nah, itulah di tahun 2024. Namun di tahun 2025 ini berkembang lebih banyak lagi, dari 6 menjadi 14 jenis penyakit. Nah, kurang lebih penyakit-penyakit di tahun 2025 ini masih mengakomodir ada hipertensi, ada diabetes mellitus, ada kanker. Nah, kankernya banyak ini. Ada kanker usus, kanker paru, kanker payudara, kanker serviks. Terus di sana juga ada anemi ya terkait dengan screening di tahun 2025. Nah, jadi sobat peserta JKN bahwasanya screening riwayat kesehatan ini sangat penting, dan bagaimana cara mengukurnya, wajib melakukan screening minimal 1 kali 1 tahun. Nah, ini anjuran bahwasannya peserta JKN harapannya dapat melakukan screening riwayat kesehatan. Nah, bicara mengenai kewajiban ya, tentunya BPJS ini hadir Pak Wir tidak hanya memberikan jaminan untuk memberikan pelayanan ternyata ya. Kalau tadi Pak Wir sudah sampaikan, ternyata tidak hanya bagaimana peserta itu mendapatkan kuratifnya. Ya. Nah, screening riwayat kesehatan ini adalah salah satu bentuk dari preventif ya Pak Wir. Nah, upaya pencegahan ini kami gencarkan
untuk bisa dilakukan oleh seluruh peserta JKN di awal tahun. Kenapa nih Pak Wir harus di awal tahun? Boleh Jadi dong. Sobat JKN nih, kenapa harus di awal tahun ya? Jadi di awal tahun ini adalah program yang tepat. Betul. Dan cara yang paling tepat ya untuk peserta JKN di setiap awal tahun, lakukan screening setiap rutin, bagaimana peserta ini dapat mengetahui tentang resiko kesehatan kita. Ya. Sehingga BPJS Kesehatan berharap kepada peserta JKN yang beresiko wajib itu ya melakukan screening. Kenapa? Karena di hasil screening itu dapat menyimpulkan selama 12 bulan berlalu atau tepatnya setiap tahun kita wajib screening. Kalau tidak sempat di bulan Januari, lakukan di Februari. Tetapi sedini mungkin. Kenapa harus di awal, di bulan Januari, di awal tahun? Karena ketika kita mengetahui di awal, treatment kita terkait dengan upaya pencegahan dari hasil screening yang beresiko penyakit yang tadi kami sebutkan, baik di tahun 2024 maupun tahun 2025 ini, itu kita dengan mudah mengetahui ya. dan sedini mungkin. Jadi setahun ini dapat melakukan pencegahan, upaya-upaya apa agar tidak terjadi keparahan penyakit setelah kita tidak mengetahui nih bahwasanya sebenarnya saya beresiko atau tidak. Nah, seperti itulah akhirnya BPJS Kesehatan memastikan seluruh peserta JKN diupayakan melakukan screening sedini mungkin dan seefektif mungkin dan setiap tahun kalau bisa di awal tahun. Nah, Pak Wir udah jelaskan ya bahwa memang sebaiknya memang dilakukan di awal tahun sehingga kuratifnya jika memang diperlukan berarti kita punya waktu yang lumayan panjang nih selama setahun dan harapannya malah mungkin baru 6 bulan sudah bisa memberikan progres yang lebih baik seperti Pak Wir sudah menjelaskan kenapa kita lakukan di awal tahun. Satu lagi pertanyaannya tapi ini Pak Wir, karena kalau bicara screening ini menarik nih Pak Wir, karena jelas-jelas bahwa BPJS Kesehatan memberikan kemudahan melakukan upaya preventif. Nah, satu lagi yang ingin pasti menjadi pertanyaan para peserta JKN, bagaimana peserta JKN bisa melakukan screening riwayat kesehatan? Apakah dia harus ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui kanal-kanal apa atau harus ke fasilitas kesehatan? Nah, ini pasti karena kan kalau tidak terinformasikan kepada peserta pasti peserta nggak tahu nih. Terus saya harus melakukan screening melalui apa? Padahal pasti setiap peserta kalau gitu saya pengen deh seperti itu. Bagaimana nih Pak Wir? Ini pertanyaan bagus nih buat peserta JKN. Betul. Ya. Bagaimana cara melakukan screening? Nah, di tahun 2025 ini BPJS Kesehatan sedang memastikan kanal-kanal layanan peserta JKN bisa melakukan screening ya, terutama yang sudah dilakukan di tahun 2024. Kanal-kanal yang dapat dilakukan pertama melalui aplikasi Mobil JKN. Nah, untuk di tahun 2025 karena di aplikasi Mobil JKN ini masih dalam proses penyesuaian. Kenapa dilakukan proses penyesuaian? Karena perubahan di tahun 2024 itu ada 6 jenis penyakit. Hanya 6 jenis ya? 2025 ini ada kurang lebih 14 jenis penyakit. Bertambah tentunya. Nah, selain dari aplikasi Mobil JKN, di sana ada menu screening riwayat kesehatan, ada juga melalui web ya, web BPJS Kesehatan terkait web screening. Nah, itu yang dapat diakses oleh peserta. Ada juga melalui Pandawa. Nah, jadi melalui Pandawa bisa berarti juga melalui Pandawa nih, langsung bisa jangan nih lupa, Pak ya, jangan lupa nomor Pandawa ini 0811 8165 165. Nah, dan juga bisa dilakukan melalui screening oleh teman-teman FKTP. Jadi peserta JKN ketika akan melakukan screening tidak bisa melakukan Pandawa, tidak bisa melakukan Mobil JKN, dapat berkunjung ke FKTP atau di fasilitas kesehatan terdekat. Di sana ada layanan screening, artinya teman-teman di FKTP memastikan bahwa seluruh peserta yang berobat dilakukan screening terlebih dahulu. Nah, terjawabkan ya. Jadi bisa dilakukan yang pertama melalui aplikasi Mobil JKN. Jangan lupa yang belum download aplikasi Mobil JKN, download dan pastikan bisa melakukan screening langsung. Yang kedua, ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kami sudah bekerja sama tentunya karena ada program yang diharapkan juga fasilitas kesehatan tingkat pertama ini juga ikut mensukseskan ya Pak Wir ya. Salah satunya adalah screening riwayat kesehatan dan juga melalui link web ya Pak Wir ya. Web ini bisa langsung diakses kapan saja, di mana saja, 1x24 jam Pak Wir? 1x24 jam. Dan juga satu lagi melalui Pandawa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wir. Jadi jangan khawatir, kita bisa mendeteksi 14 penyakit
yang kita khawatirkan jangan sampai nih ternyata sudah ada di dalam tubuh kita atau kita memang punya resiko. Nah, ngomong-ngomong mengenai 14 penyakit, saya kemarin sudah lakukan screening riwayat kesehatan loh Pak Wir. Memang kemarin setelah saya lihat lebih banyak ya pertanyaannya dibandingkan yang sebelumnya. Dan ternyata saya berisiko untuk terkena hipertensi. Nah, artinya ketika saya sudah ketahui, berarti ada hal-hal yang bisa saya konsultasikan. Nah, bicara mengenai misalnya saya sudah punya resiko nih, atau teman lain ternyata setelah diperiksa punya resiko penyakit lainnya, entah itu kalau di situ kan ada hepatitis ya Pak Wirya, atau juga penyakit seperti kanker payudara. Nah, kalau misalnya seorang pasien atau peserta ini setelah dihasil screening riwayat kesehatan ini ternyata punya resiko nih kayak saya Pak Wir, resiko terkena hipertensi. Solusinya gimana nih Pak Wir supaya bisa lanjut nih untuk mendapatkan perawatan secara kuratif? Ya, baik. Terima kasih Bu Ika ya. Sebelum kita bahas tentang bagaimana hasil resiko screening di tahun 2025 ini, yang perlu peserta JKN tahu, batasan usia sudah tidak dibatasi. Kalau di tahun 2024 minimal 15 tahun, kalau di tahun 2005 all tahun. Artinya dalam usia produktif pun juga bisa melakukan screening. Kenapa? Karena di 14 jenis penyakit ini ada beberapa penyakit yang dideteksi di bawah usia 15 tahun seperti talasemia. Artinya ini bisa terjadi pada setiap individu. Nah, terkait dengan pertanyaannya Ibu Ika, bagaimana tindak lanjut ya hasil screening yang beresiko. Nah, caranya begini, mudah ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian peserta JKN, terutama Ibu Ika yang sudah melakukan screening dan beresiko, silakan berkonsultasi kepada dokter yang terdaftar di fasilitas kesehatan. Saat kita berobat atau terdaftar di fasilitas yang ada di kartu JKN maupun di KIS Digital. Bisa di dokter keluarga bisa yang memang terdaftar maupun fasilitas layanan klinik maupun puskesmas. Itu FKTP nanti yang akan memberikan menindaklanjuti terkait hasil screening, terutama pada kasus yang beresiko. Jadi ketika beresiko, contohnya beresiko hipertensi nih. Padahal Ibu Ika ini tidak mengidap hipertensi, tapi setelah hasil screening diisi ternyata beresiko. Nah, setelah beresiko dikonsultasikan ke dokter di FKTP atau sesuai dengan peserta terdaftar. Di sana ada edukasi, ada pemeriksaan, nanti akan disimpulkan benar nggak ini beresiko. Kalau ternyata beresiko ada anjurannya, tapi kalau tidak beresiko diedukasi bagaimana pola hidup sehat tetap dijaga. Yang penting peserta sudah mendapatkan informasi langsung dari dokter yang terdaftar di kartu KIS Digital atau kartu KIS Bapak Ibu sekalian. Berarti nih Pak Wir, saya kan kemarin melakukan screening nih melalui aplikasi mobile JKN. Berarti saya bisa langsung nih nunjukin ke dokter keluarga ya, untuk menunjukkan bahwa ternyata dok saya beresiko nih terkena hipertensi. Kira-kira terapi apa yang bisa diberikan kepada saya? Wah, ternyata terjawabkan ya Pak Wir ya. Jadi jangan khawatir Sobat Mamri semua, kalau ternyata habis mengisi screening riwayat kesehatan terus ternyata wah ada risiko nih, jangan takut. Nah, BPJS Kesehatan menanggung bahkan sampai dengan sedetail-detailnya ya Pak Wir. Ternyata dari awal kita sudah memberikan bagaimana peserta itu bisa mencegah terlebih dahulu melalui screening riwayat kesehatan ini. Baik, tadi Pak Wir menyebutkan kita sekarang ada 14 penyakit, ternyata sudah semakin meningkat ya, mungkin seiring perkembangan zaman ada ternyata penyakit-penyakit yang awalnya di tahun-tahun sebelumnya tuh tidak ada ya di screening riwayat kesehatan ini ya Pak Wir ya. Betul sekali. Nah, mengenai pemeriksaan untuk screening riwayat kesehatan penyakit DM maupun juga kanker serviks. Kita tahu mengenai DM dan kanker serviks, atau misalnya DM lah Pak Wir ya. Artinya kalau diabetes mellitus ini kan pasti panjang ya pengobatannya. Nah, apakah terapinya ini juga bisa diberikan panjang atau seperti apa? Nah, juga untuk screening IVA, mungkin boleh nih Pak Wir di-spill sedikit, karena kalau bicara screening riwayat kesehatan, ternyata sudah langsung terangkum. Kalau sebelumnya tidak ada nih mengenai kanker serviks di tahun yang lalu ya Pak Wir, karena dia terpisah dengan screening IVA. Tapi ternyata mungkin dari screening riwayat yang di tahun ini itu bisa langsung membaca ya Pak Wir ya. Artinya tanpa harus pemeriksaan IVA, adakah risiko
resikonya. Tapi mungkin apakah setelah hasil screening ini tetap harus IVA atau seperti apa? Nah, pasti nih sobat-sobat peserta JKN yang cewek-cewek dan para ibu-ibu muda pasti ingin tahu jawabannya nih Pak Wir. Baik, terima kasih Mbak Ika. Ini terkait dengan screening riwayat kesehatan di tahun 2025. Betul. Jadi untuk peserta JKN yang sudah pernah mengisi di tahun 2005 ini ya, sampai dengan periode 9 Januari, apabila sudah mengisi pasti akan mengetahui beberapa pertanyaan, kurang lebih hampir 49 pertanyaan, dan kesimpulan pertanyaan itu menyimpulkan kurang lebih 14 jenis penyakit. Dan di tahun 2024 yang tidak ada seperti talasemia, hepatitis B, hepatitis C, hipotiroid ya salah satunya. Di tahun 2025 ini telah dikembangkan hasil screening. Nah, upaya untuk melakukan deteksi sedini mungkin terkait dengan screening tahun 2025 ini, bagaimana upaya BPJS Kesehatan dan FKTP, terutama FKTP ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menindaklanjuti atau melakukan tindak lanjut daripada hasil peserta yang beresiko. Dan tentunya di tahun 2025 ini hasil-hasil dari pemeriksaan yang telah diisi melalui screening kesehatan akan langsung menyimpulkan dua kesimpulan, yaitu kesimpulan beresiko dan tidak beresiko. Nah, kesimpulan yang beresiko ini memastikan lagi ketika beresiko segera lakukan konsultasi ke FKTP terdekat atau sesuai dengan pusat terdaftar, karena ketika sudah beresiko, jangan sampai beresiko ini untuk kaum wanita ya, jangan sampai justru malah beresikonya mengarah di pelayanan yang berkaitan dengan kanker serviks atau kanker payudara. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk kaum hawa ya, ketika sudah beresiko di hasil screening di tahun 2025 ini segera konsultasi, karena jangan sampai dari beresiko itu bukan hipertensi DM tapi malah ke arah kanker payudara ataupun kanker serviks. Nah, itu tadi sudah terjelaskan ya kalau untuk. Nah, kalau yang diabetes mellitus, terapinya ini kan kalau memang sampai memang dibutuhkan kan dia harus memerlukan insulin dan sebagainya ya Pak Wir ya. Nah, ini bagaimana nih Pak Wir? Untuk DM ya, jadi peserta DM yang terdiagnosis DM dan tentunya pasti akan menjalani perawatan lebih panjang. Jangan berkecil hati, jangan takut dengan DM diabetes mellitus tetap dilawan ya. Karena pengelolaan DM maupun hipertensi ini sebenarnya sudah cukup memadai ya untuk di wilayah Biak. Kenapa cukup memadai? Ketika pasien DM ini terdiagnosis DM dan hasil screeningnya juga DM, ikuti layanan Prolanis. Nah, Prolanis ini sangat penting, program pengelolaan penyakit kronis. Kenapa menjadi salah satu wadah yang sangat tepat? DM dan hipertensi masuk dalam kegiatan Prolanis. Kenapa? Karena kalau DM, hipertensi tidak dikelola dengan baik, harapan hidup seseorang itu tidak ada yang tahu. Tetapi kalau dikelola dengan baik, DM maupun hipertensi, harapan hidup, semangat untuk hidup pasti akan dirasakan oleh peserta yang terdiagnosis DM maupun hipertensi. Oke, note-nya jangan ragu lakukan screening riwayat kesehatan. Nah, ngomong-ngomong kita udah cerita panjang ya Pak Wir mengenai screening riwayat kesehatan, bagaimana peserta mendapatkan kemudahan, ada akses kanal-kanalnya apa saja, kemudian berapa jenis penyakit yang bisa terbaca melalui screening riwayat kesehatan, sampai dengan bagaimana caranya ketika hasil riwayat kesehatan screeningnya itu adalah positif, ada punya risiko apa. Nah, cuman saya mau pertanyaan dan pasti jadi pertanyaan seluruh peserta. Siapa yang diperkenankan atau mulai usia berapa melakukan screening riwayat kesehatan? Nah, ini belum dijelaskan nih. Ayo Pak Wir. Baik, di tahun 2025 ini batas usia screening riwayat kesehatan tidak dibatasi. Wow, tidak dibatasi ya? Kenapa? Karena di tahun 2025 ini seluruh peserta JKN ya, baik individu maupun keluarga itu berpotensi pasti akan mengalami yang namanya sakit atau beresiko. Kalau di tahun 2024 itu dibatasi minimal 15 tahun, di tahun 2025 ini tidak dibatasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan pada screening riwayat kesehatan, nanti setiap pertanyaan pasti membutuhkan dua jawaban, iya atau tidak. Iya atau tidak. Nah, artinya
Ketika ditanya terkait hipertensi, jawabannya ya atau tidak. Kalau terkait dengan diabetes mellitus, jawabannya ya atau tidak sampai kurang lebih 49 pertanyaan. Nah, disitulah nanti kesimpulannya hasil yang didapatkan beresiko atau tidak. Ketika hasilnya beresiko, segera. Jangan sampai pertanyaan yang dijawab terkait dengan 49 pertanyaan berkaitan dengan kasus kanker. Nah, ini yang sangat penting. Betul. Kanker di tahun 2025 ini 4 kanker, kalau di tahun 2024 2 kanker payudara dan kanker serviks. Sedangkan di tahun 2025 tambahannya 2 lagi Pak Wir, payudara, kanker serviks dan kanker usus serta kanker paru. Wah, Tahun 2024 PPOK ini, ya. 2025 lebih kompleks ya. Jadi sekali lagi jangan ragu ketika Bapak Ibu peserta JKN yang sudah mengisi screening riwayat kesehatan dan hasilnya beresiko, jangan-jangan yang beresiko itu ada kaitannya dengan pertanyaan tentang seputar kanker. Sekali lagi, tahun 2025 itu kanker serviks, kanker payudara, kanker usus, dan kanker paru. Nah, ini yang penting. Kenapa di tahun 2005 tidak dibatasi usia? Karena mendeteksi adanya potensi risiko dalam diri seseorang. Nah, jelas ya, tadi Pak Wir sudah sampaikan bahwa tanpa ada batasan usia, karena ternyata resiko-resiko untuk terkena 14 penyakit tadi itu tidak hanya dimulai dari usia 15 tahun atau remaja gitu ya Pak Wir ya. Nah, tentunya ini sesuai dengan peraturan yang diterbitkan di tahun 2024 oleh Peraturan BPJS Kesehatan nomor 3 ya Pak Wir ya, yang berisi tentang pelayanan screening riwayat kesehatan, pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu, dan peningkatan kesehatan peserta penyakit kronis dalam. Nah, penyakit kronis dalam program jaminan kesehatan. Wah, bicara mengenai peraturan ini, dan Pak Wir tadi sudah sampaikan bahwasanya ternyata tidak dibatasi usia. Karena berkembangnya banyaknya penyakit, kemudian lingkungan yang sudah juga pasti lebih mudah terpapar ya Pak Wir ya. Tadi Pak Wir sudah jelaskan ternyata ada tambahan 2 kanker yang dianggap juga salah satu yang beresiko. Dan beresiko ini ternyata tidak hanya pada kita ya, orang yang berusia sudah istilahnya sudah mulai dewasa atau tua ya Pak Wir ya. Tetapi ternyata di usia yang masih muda, anak-anak juga punya risiko yang sangat besar. Salah satunya tadi Pak Wir sudah sampaikan kanker payudara, tentunya lebih banyak pada perempuan, kemudian kanker leher rahim, kanker paru ya, kanker paru, dan juga nah ini yang paling sering banyak sekarang nih Pak Wir, kanker usus. Ternyata di pertanyaan yang disampaikan di screening riwayat kesehatan itu memang banyak yang terkait mengenai apakah sering makanan junk food dan sebagainya. Nah, ternyata memang saya juga kemarin ketika menjawab screening riwayat kesehatan nih untuk Sobat JKN untuk diketahui ya, bahwa memang banyak sekali ya, kurang lebih ada 49 pertanyaan. Nah, harapannya nih pokoknya kami mengajak semua peserta JKN, pastikan Anda lakukan screening riwayat kesehatan di awal tahun ini. Nah, oke. Mengenai screening riwayat kesehatan tadi Pak Wir sudah jelaskan bahwa memang tidak dilakukan hanya di usia yang di atas 15 tahun, kemudian juga dapat dilakukan di berbagai kanal. Ada 4 kanal tadi Pak Wir sebutkan, ada melalui mobil JKN, fasilitas kesehatan tingkat pertama, melalui web, dan juga satunya lagi di aplikasi Poros. Pandawa ya? Pandawa dan Poros. Oh, ada 5 berarti ya, Pandawa dan Poros. Nah, jadi saat ini untuk pengembangan aplikasi mobil JKN masih dalam penyesuaian. Tapi kedepannya nanti tetap akan bisa digunakan ya. Akan disesuaikan karena di aplikasi mobil JKN saat ini masih mengakomodir 47 pertanyaan dengan 6 resiko penyakit, sedangkan di web maupun di Pandawa sudah 49 Poros, ya, maupun di layanan FKTP, karena di FKTP itu sebagai sarana untuk mempercepat proses pengisian screening. Ketika peserta tidak sempat melakukan screening secara pribadi, secara mandiri, silakan ke FKTP dan nanti di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan membantu melakukan proses screening. Jadi untuk peserta JKN sambil menunggu di aplikasi mobil JKN telah update ya untuk pertanyaan baru dengan 14 jenis penyakit baru ini ya, lakukan screening baik melalui web maupun kanal-kanal yang telah disediakan Pandawa maupun layanan di FKTP. Nanti teman-teman di FKTP juga akan melakukan screening ya kepada peserta JKN yang membutuhkan screening. Nah,
Nah, ini nih menarik ya. Jadi sebelum kita closing statement sebenarnya nih Pak Wir, tentunya kita mengajak semua ya Pak Wir, seluruh peserta JKN lakukan screening riwayat kesehatan di fasilitas kesehatan maupun di 4 kanal lainnya, sehingga nanti bisa terdeteksi. Ketika sudah terdeteksi, tentunya BPJS Kesehatan lebih mudah nih penanganannya oleh fasilitas kesehatan, tapi juga penjaminannya. Dan jangan ragu, kalau memang sudah kena penyakit kronis, bagaimana Pak Wir? Kita punya apa? Program Prolanis. Nah, program Prolanis boleh dijelaskan spill aja supaya peserta ini, semua sobat JKN ini nggak ragu. Kalau saya ternyata harus mendapatkan perawatan yang lanjut, ternyata saya punya penyakit kronis, gimana nih Pak Wir? Spill dikit aja. Jadi ya. peserta JKN Prolanis ini adalah program yang diciptakan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta yang mengidap penyakit kronis. Nah, hasilnya bisa dari screening riwayat kesehatan Pak Wir? Bisa dari hasil riwayat kesehatan. Jadi penyakit kronis ini ada kurang lebih 9 atau 10 penyakit kronis, terutama yang sangat beresiko itu adalah hipertensi dengan DM. Kenapa? Ya. Karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada komplikasi-komplikasi baru yang tidak bisa dikendalikan oleh peserta. Artinya peserta harus benar-benar berobat dengan rutin dan pahami bahwa DM maupun hipertensi ini dapat menyebabkan artinya keparahan penyakit apabila tidak dikelola dengan program Prolanis. Nah, oke. Saya rasa kita sudah waktunya untuk closing statement Pak Wir. Boleh Pak Wir, kita closing statement dan nanti di akhir kita akan sama-sama mengajak peserta ya Pak Wir ya. Boleh, dipersilahkan Pak Wir. Baik, terima kasih peserta JKN di tahun 2025 ini jangan ragu, segera screening sedini mungkin. Karena manfaat di tahun 2025 kurang lebih ada 14 jenis penyakit yang disimpulkan dari hasil screening, tentunya melalui konsultasi lebih lanjut kepada dokter di FKTP dengan catatan ketika beresiko segera lakukan konsultasi kepada dokter yang ada di FKTP. Dan jangan lupa tahun 2025 screening tidak dibatasi usia. Oke, sekali lagi saya dan juga Pak Wirdaus selaku Kabak PMU kita mengajak seluruh peserta JKN ya. Peserta JKN, sobat JKN, jangan lupa informasi yang didengar saat ini sampaikan ke keluarga, sampaikan ke saudara, sampaikan ke istri atau suami, bahkan juga ke mantan ya. Supaya sama-sama sehat nih. Nah, dan kita sama-sama produktif tentunya untuk Indonesia yang semakin kuat, semakin sehat. Baik, kita closing sama-sama Pak Wir. Terima kasih sobat JKN semua, tentunya sobat Mampris semua. Senang sekali dan terima kasih untuk Pak Wirdaus tentunya yang hari ini di edisi pertama tahun 2025, tapi kita di edisi ke-14 tentunya di tahun 2024 kita sudah sharing kepada seluruh sobat JKN tentang screening riwayat kesehatan, dan kita akan ketemu lagi pastinya nanti dalam podcast-podcast berikutnya dengan edisi-edisi yang sangat menarik dan informasi tentang kemudahan program JKN tentunya ya. Jangan ragu, gunakan program JKN, jangan lupa download mobile JKN, dan jangan lupa lakukan screening riwayat kesehatan. Sampai jumpa.